Haleluya, puji Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program acara Inspirasi itu bersama saya Pendeta Lundungan. Dan hari ini saya rindu bagi berkat buat semua kebenaran firman Allah yang kita akan dengar bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat pertolonganmu, perlindunganmu, pengembalaanmu. Hari ini kami boleh menikmati kebesaran Tuhan. Dan hari ini juga firman-Mu akan diberitakan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami dengan firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat EBI dimanapun Anda berada, tentunya dalam program Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Lundungan. Firman Tuhan diberitakan hari ini, disampaikan hari ini, yang terambil dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 12 sampai ke 16. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sekali lagi ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Ayat 15 sekali lagi, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang kepala, yang adalah kepala. Ingat baik-baik, ke arah Kristus yang adalah kepala. Jadi kita bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16 yang terakhir, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya, membangun dirinya di dalam kasih. Nah, puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama hari ini pada Efesus pasal 4 ayat 12 sampai ke 16. Kemarin saya bicara Efesus pasal 4 ya, ayat 8 sampai ke 11. Nah, hari ini saya bicara Efesus pasal 4 ayat 12 sampai yang ke-16. Dan tema khotbah saya hari ini, Yesus memperlengkapi. Nah, puji Tuhan, yang menjadi kalimat kunci dari khotbah saya hari ini adalah ada 6 cara Tuhan mengapa Yesus memperlengkapi jemaatnya. Jadi ada 6 cara Tuhan mengapa Yesus memperlengkapi jemaatnya. Yang pertama kita pelajari daripada ayat 12 ini, saudara lihat baik-baik. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Jadi rencana yang pertama adalah untuk pelayanan. Ini yang diungkapkan pada ayat 12 bagian A. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Ini bagian pertama. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara soal untuk memperlengkapi, berarti kita tahu masih ada yang kurang. Berarti perlu ditambah, perlu dilengkapi supaya menjadi sempurna, supaya tidak kurang. Jadi ini menambah sesuatu supaya menjadi sempurna atau tidak kurang lagi. Nah, kalau kita belajar soal bagaimana Yesus memperlengkapi, kita telah memahami pada ayat yang di atas kemarin saya bahas, di mana pada ayat 11 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi gereja Tuhan, orang percaya, orang kudus, saya dan saudara diperlengkapi dengan karunia pelayanan. Nah, karunia pelayanan yang sudah kita bahas kemarin itu menyangkut apa? Menyangkut karunia rasul, menyangkut karunia nabi, menyangkut karunia penginjil, karunia gembala, dan karunia pengajar. Jadi melibatkan karunia dari seorang nabi, karunia dari seorang rasul, karunia dari seorang penginjil, karunia dari seorang gembala, karunia dari seorang pengajar atau seorang guru. Nah, ini melengkapi tubuh Kristus dalam rangka mencapai kesempurnaan. Nah, saya mau katakan kepada kita, kelengkapan ini merupakan rencana Tuhan yang luar biasa. Kenapa Yesus memperlengkapi jemaatnya? Karena untuk sebuah pekerjaan pelayanan. Jadi sebuah pekerjaan pelayanan itu sangat senantiasa diperhatikan oleh Yesus. Nah, saya mau katakan kepada kita, dimulai dengan pekerjaan pelayanan tentunya. Jadi bagian yang pertama untuk pelayanan. Dan saudara perhatikan pada kata ini,
dimulai dengan pekerjaan. Jadi di muka kata pelayanan ada kata pekerjaan, pekerjaan pelayanan. Nah, kita sudah belajar dan mengerti, memahami bersama-sama dari kata pekerjaan ini. Kita boleh melihat di dalam Strong Concordance ada dua kata Yunani yang sering dipergunakan, yaitu kata ergon dan kata kapiau. Nah, kata ergon ini menyangkut apa? Menyangkut perbuatan atau tugas. Sementara kata kapiau ini menyangkut bekerja, ya, sambil letih, bekerja sambil lesu, bekerja keras dan berusaha. Jadi ternyata sebuah pelayanan harus dibangun dengan perbuatan yang benar-benar konkret. Sebuah pelayanan harus dibangun dengan tugas yang benar-benar dibebankan kepada kita orang percaya dengan sungguh-sungguh. Nah, ternyata sebuah pelayanan itu dibangun dengan kerja keras. Pekerjaan pelayanan dibangun dengan kerja yang sungguh-sungguh. Pelayanan dibangun dengan usaha. Dari saya dan saudara sampai kita merasa letih, merasa lesu, itulah sebuah pekerjaan yang dibangun. Pekerjaan yang